محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karama Syaikhul Qadir Jaini. Allahumma barik bin Muhammad ya musyrikul afatatul arifin. Rabbah syekh fi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Bismillah sadri wa sirri amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Al-mukarramin, para alim, para ustadz, mobil khusus Ketua Korwil Wonogiri Pak Dalang dan seluruh ikhwan akhwat di Kabupaten Wonogiri, wabil khusus lagi untuk guru kita Syekh Kiai Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar. Mari kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan usianya, ditambah ilmunya, disempurnakan ilmunya, ditambah karomahnya, dan mudah-mudahan tetap bisa membimbing kita untuk melaksanakan amaliyah Thariqat Qadriyah wa Naqsabandiyah. Demikian juga kepada Umi Yati Rohayati beserta Duriah beliau, mudah-mudahan diberikan kesabaran, diberikan semangat untuk mensupport guru kita di dalam menjalankan dakwah TKN Benteng Suryalaya. Patut kita syukuri malam ini kita masih diberi kesempatan melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan, hadir di masjid yang penuh barokah ini untuk secara istiqomah melaksanakan amaliyah khotaman. Ini merupakan pupuk terhadap benih yang telah ditanamkan oleh guru mursyid ke dalam lahan yang tentu masing-masing memiliki perbedaan kesuburan lahan itu. Jadi bibitnya sudah sangat unggul, yang menanam ahli, tinggal bagaimana lahan kita ini. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan Allah, syukur patut kita panjatkan ke hadirat Allah atas karunia yang diberikan kepada kita, tentu karunia yang tak terhingga. Allah berfirman, wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, tidak mungkin bisa menggugatkannya, bisa menghitungnya.
Alhamdulillah kita bisa dipertemukan dan saya bisa bersemuka silaturahim dengan Ikhwan wal Akhwat di Wonogiri ini, dan mudah-mudahan kita tetap diberikan keistiqomahan ini untuk melaksanakan amalia. Tentu diberi kesehatan, diberi umur panjang, dan diberi rezeki yang barokah. Hadirin Ikhwan wal Akhwat yang dimuliakan Allah, kita ini zikir itu kan untuk meningkatkan keimanan ya. Iman itu apa? Iman itu adalah tasdik bil qalbi, mengakui dalam hati, qaulu bil lisan, mengucapkan dengan lisan, dan amal bil arkan, melaksanakan, mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang dinamakan tasdik bil qalbi itu bagi orang-orang syariat mungkin hanya mengakui saja. Kalau kita mengakui itu sungguh-sungguh mengakui dengan cara apa? Yaitu zikir ismujad. Tidak mungkin kan di dalam hati itu la ilaha illallah, la ilaha illallah ya. Tapi ismujad ini, kalau lisan itu mengucapkan dengan lisan kalimat la ilaha illallah. Dan tentu bila kita mengakui dalam hati, ya harus ismujad jangan dilepas. Kalau kita lepas, itu tidak mengakui artinya. Karena kalau kita tasdik bil qalbi, maka ismujad inilah yang perlu diutamakan. Kalau zikir la ilaha illallah itu kan ada saatnya, 5 waktu setelah selesai sholat ya. Oleh sebab itu yang paling utama, kata Abah Ali, zikir yang ismujad itu, sehingga akan meningkatkan kualitas zikir kita. Kualitas zikir kita itu indikatornya apa? Indikatornya ya hidup damai, hidup tenang. Tadi sudah disampaikan oleh ketua, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir ya kita menjadi damai, menjadi tentram. Jadi kalau kita akan melihat indikator seseorang kualitas zikirnya bagus, sudah tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak marah-marah ya. Jadi kalau orang yang masih marah-marah itu berarti kan kualitas zikirnya masih buruk ya. Kok sampai saat ini kita ini kok merasakan ada satu yang tidak sejalan, misalnya rezeki seret gitu ya, apalagi zaman yang gonjang ganjing seperti ini. Tidak apa-apa, karena kekurangan rezeki itu bukan kehinaan, kekayaan juga bukan kemuliaan. Semua milik Allah. Tetapi kalau kita dengan rezeki yang sedikit, barokah dan nikmat itu ditambah, maka kita hati akan damai. Coba lihat di lingkungan kita, masih banyak orang yang kerjaannya tuh marah-marah ya, marah-marah. Nah ini zikirnya belum sampai, belum berkualitas. Itu indikatornya. Jadi indikator zikir yang kualitasnya baik itu adalah ya tadi akhlakul karimah, seperti disampaikan oleh guru mujid kita Syekh Ahmad Syaibul Wafatul Arifin, bahwa
Zikir yang berkualitas itu ya bermuara pada akhlakul karimah. Betapa sulit kita membina akhlak kita itu. Dan tadi dikatakan bahwa benihnya sudah bagus, sudah unggul, yang nanam juga ahlinya, karena tidak sembarangan sanad zikir kita itu sampai pada Rasulullah. Dan kalimat thayyibah la ilaha illallah ini dibawa oleh para nabi sebelumnya. Dalilnya ada. Afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Jadi kalimat yang paling afdal yang aku katakan dan yang aku ucapkan, yang aku lisankan, dan nabi-nabi sebelumku mengucapkannya itu kalimat la ilaha illallah. Para nabi dulu membawa zikir ini untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah-masalah kehidupan di dunia ini. Para nabi dulu siang berdakwah untuk memberitahukan bahwa pentingnya kalimat ini dalam kehidupan. Para nabi mendatangi para pedagang di Mekah bahwa rezeki yang kamu dapatkan ini bukan dari daganganmu. Rezeki yang berlimpah, harta yang di rumah itu bukan dari usahamu, tapi dari la ilaha illallah. Para penjual buah ditanya, buah ini dari mana? Hasil dagangmu dari buah ini? Buah ternyata bukan datang dari ranting, bukan datang dari dahan, bukan datang dari pohon, bukan datang dari akar, tapi datang dari la ilaha illallah. Oleh sebab itu kita bersyukur sudah diberikan jalan, ditunjukkan jalan. Kita berada di dekat orang-orang yang kembali kepada Allah. Jadi dalam hidup ini penting sekali. Saya orang akademisi, saya bukan kiai, saya bukan ustadz, saya orang akademisi. Di dalam kehidupan orang akademisi itu tampaknya toreko itu agak jauh. Saya kalau jadi khotib di masjid di dalam kampus, tidak ada setelah selesai sholat berzikir la ilaha illallah, tidak ada. Saya coba syiar, tapi mereka masih pakai logika, masih pakai pikiran-pikiran logis. Padahal semua masalah itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan pikiran yang logis. Ada aspek-aspek non logis, ya. Ada apa yang dikatakan dengan silent power kalau kata orang akademisi, kekuatan yang membisu, yang menggerakkan kita. Saya kalau mengajar itu coba arahkan para mahasiswa untuk senantiasa bahwa ilmu ini tidak bisa diperoleh hanya dengan logika, tidak bisa. Kalau kita memperoleh ilmu dengan logika, nanti ketika kita menjadi orang pandai, orang cerdas, itu debatnya itu debat kusir. Ingin selalu menang. Kalau kalah sakit hati. Kalau argumennya kalah sakit hati. Kalau menang sombong. Nah ini yang
kami luruskan di dalam mencari ilmu di dalam kampus. Jadi alhamdulillah kita patut bersyukur semuanya. Iman pahlawan. Tidak perlu banyak lah. Ini luar biasa ini. Luar biasa. Tapi tetap istiqomahkan. Istiqomahkan. Hidup kita kan tidak lama ya. Tidak lama. Coba perhatikan yang dulu ada di kiri kanan kita. Orang tua kita yang sudah tidak ada, satu persatu meninggalkan. Bahkan kita ini yang duduk di sini, kapan kita tidak tahu. Apakah nanti pulang ke rumah, Allah akan mengambil semua itu, mengambil nyawa kita. Kita tidak tahu, tapi kita sudah siap. Kita sudah menempuh ujian dan dibocorkan oleh guru mursyid kita, oleh guru kita, jawaban ujian itu, yaitu la ilaha illallah. Itu jawaban hidup. Bapak Ibu, jadi presiden tidak lama, jadi profesor tidak lama, jadi RT tidak lama, jadi lurah tidak lama, jadi orang kaya tidak lama, jadi orang miskin juga tidak lama. Hidup kita sebentar ini, sebentar. Maka inilah kesempatan yang terbaik menyelesaikan ujian ini, sehingga kita nanti pada saat kita diambil nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Jadi Bapak Ibu, kita ini berharap bahagia dunia dan akhirat kan ya? Di dalam menghadapi ujian ini, Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita ini diuji, siapa orang yang terbaik, siapa di antara kamu yang amalannya terbaik. Amalan terbaik itu apa? Wala zikrullahu akbar. Itulah amalan yang terbaik. Zikir ini. Zikir ini. Tidak ada amalan yang lebih baik daripada zikir. Tidak ada. Saya melepas semua atribut ketika masuk di pondok pesantren Benteng Suryalaya. Lepas semua. Tidak dibawa-bawa. Tidak dibawa-bawa. Ikut bersama abahnya keliling, tidur di lesehan gitu. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena apa yang kita cari? Karena kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia itu bukan harta. Kebahagiaan dunia, kalau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita nanti ketika wa fil akhirati hasanah ingin apa? Ingin bersama Allah atau ingin masuk surganya Allah? Bersama Allah kan? Jadi kalau di dunia tidak bersama Allah, ya di akhirat mana mungkin bersama Allah. Karena itu fid dunya hasanah, kita harus bersama Allah. Nah kita ini insya Allah kalau zikir kualitasnya bagus, maka kita akan senantiasa bersama Allah. Sehingga nanti di akhirat kita akan bersama Allah. Jadi harus dilogikakan bolehlah. Dilogikakan, dicari esensi dari zikir ini. Esensi kebahagiaan di dunia itu apa? Kebahagiaan di dunia itu yang paling mutlak adalah kebahagiaan bersama Allah. Betul nggak? Nah itu harus aduh saya ini kok hidup begini. Kalau sudah bersama Allah, la khaufu alaihim wa lahum tahzanun.
Tidak ada takut sudah, tidak ada takut. Gak usah takut kita, gak usah takut, gak usah takut. Wong ada Allah, ada Allah. Paham ya gitu ya? Ini saya hanya mau dimotivasi aja. Banyak orang bertanya, oh saya kok masuk Thoreko kok malah kayak gini, melarat gitu ya. Lah masuk Thoreko mau apa? Bukan mau cari kekayaan kan? Bukan mau cari bisa terbang, bukan masuk Thoreko itu. Tapi tadi itu kita bisa bersama Allah selama di dunia ini, sehingga kehidupan kita terus dijaga. Terus dijaga. Gitu. Jadi mari tingkatkan kualitas zikir kita. Dengan apa? Ya dengan mengistiqomahkan. Istiqomahkan terus. Jadi bukan kuantitas zikir yang harus kita perhatikan. Tentu itu penting. Kualitas zikir kita itulah yang paling penting. Ilahi anta maksudi. Sehingga kita hidup di dunia ini illah, billah, dan lillah. Tujuannya adalah Allah, bersama Allah, dan karena Allah. Ini yang penting. Begitu ya. Nanti kalau tidak paham, saya kira ini sangat mudah saya kira lah kalau diberikan pemahaman terhadap zikir ini. Jadi jangan sampai aku kok nggak kaya loh, kaya itu banyak orang kaya tidurnya tidak nyenyak, banyak orang kaya mendengar azan itu selimutnya malah ditutup, kedinginan karena AC, banyak itu. Tapi kalau anjing menggonggong dia bangun karena takut hartanya ini ada maling barangkali ya. Ini ada maling apa ya? Bangun dia segera. Tapi ketika assalatu wassalamu alaik ada tahrim gitu, dia langsung ditutupin gitu ya. Mencocokin itu. Alhamdulillah kita tidak demikian. Mudah-mudahan, saya kira kalau lihat dari aura wajah-wajahnya benar-benar ikhlas melaksanakan ajaran Thoreko Qordiyah Manaksabandia Benteng Suryalaya sekarang, karena sudah pusatnya di Benteng Suryalaya. Insya Allah atas bimbingan guru kita pasti kita akan mendapatkan jalan yang terbaik dalam menjalani kehidupan ini. Dan tentu kita terus berdoa dan jangan lepaskan zikir yang ada dalam hati kita, karena kalau lepas وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Apabila kita lalai saja sedikit, maka setan akan dimasukkan ke dalam hati kita, kata Allah ya. Dan itulah temannya katanya. Itulah teman kita. Jadi kalau sudah lalai sedikit saja, udah teman kita itu siapa? Setan. Jadi dengan itu setan akan hilang, apalagi dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu udah nggak berani setan, nggak berani masuk, ya nggak berani masuk. Tapi ingat, meskipun setan tidak masuk, ada nafsu. Ya. Kata para ulama, innahul qalbul ladzi salima. Jadi yang disebut dengan hati yang selamat itu adalah hati yang bebas dari nafsu dan syahwat. Subhat itu keraguan-keraguan. Ulama mengatakan intinya bahwa hati yang selamat, hati yang salim ya, hati yang suci, itu hati yang terbebas dari syahwat, subhat
Dan tentu syahwat itu adalah nafsu kita. Nafsu inilah yang harus kita kendalikan. Jangan diperangi nafsu itu, kendalikan. Kalau diperangi nggak mungkin, kan ya. Nafsu itu sudah dimasukkan sejak dari Lauh Mahfuz, sudah diberikan nafsu oleh Allah. Tapi nafsu itu kalau di dalam tasawuf itu katanya keluarnya itu lahirnya dari pintu-pintu neraka itu. Keluar nafsu dari pintu neraka. Nafsu itu paling gawat ya, paling gawat. Pernah dalam satu riwayat Allah memanggil yang namanya akal, wahai akal, menghadaplah kepadaku. Mungkin ini cerita sudah dengar semua ya. Lalu akal langsung menghadap. Lalu sama Allah ditanya, siapa kamu dan siapa aku? Aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Ya udah, sana kata Allah ya. Dipanggil lagi, wahai akal, coba menghadaplah kepadaku. Akal menghadap. Ditanya sama Allah, siapa kamu, siapa aku? Aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Engkau adalah makhluk yang aku akan muliakan. Jadi akal itu dimuliakan oleh Allah. Lalu nafsu itu dipanggil, wahai nafsu, menghadaplah kepadaku. Nafsu menengahi gitu ya. Gak mau mengok-mengok tuh nafsu itu. Wahai nafsu, menghadaplah. 3 kali dipanggil baru menghadap. Siapa aku? Siapa kamu dan siapa aku? Aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Jadi tidak mengaku itu. Akhirnya nafsu dimasukkan ke neraka ya, 100 tahun, ada yang bilang 1000 tahun, 100 tahun. Dipanggil lagi. Masih tetap itu ditanya, nggak mau itu. Aku adalah aku dan kamu adalah engkau adalah engkau. Dimasukkan lagi 100 tahun di neraka yang tidak ada makanan. Baru setelah dipanggil nafsu mengaku bahwa yang kedua kali ya, jadi sudah 200 tahun itu di neraka itu, di neraka yang tidak ada makanan apa-apa katanya ya. Baru dia mengaku ketiga kali. Jadi nafsu itu Tuhan aja harus 200 tahun. Ada yang mengatakan 2000 tahun untuk supaya mengaku bahwa engkau adalah Tuhanku dan aku hambamu. Itu nafsu. Jadi betapa sulitnya kita mengendalikan nafsu. Nah kita baru hidup berapa tahun mengendalikan nafsu? Nggak bisa lah. Oleh karena itu dengan puasa itu nafsu biasanya menjadi reda dengan puasa itu. Karena itu bulan puasa kan setan sudah dikekang, tapi tetap aja kita kan ada ingin itu, ingin ini. Itu bukan setan itu, tapi nafsu kita yang mengganggu kita itu. Karena itu nafsu itu kendalikan dengan tadi ismujal. Terus saja. Mau nyambel, mau masak, mau nonton TV, mau nonton bola, terus saja pakai itu. Kadang-kadang ada ibu guru di sini ya. Ada. Nah, ibu-ibu guru ini kan yang mengajar di SMK, mungkin SMP, di SMA sudah balik, masih bisa lah disampaikan kepada anak-anak usia seperti itu tentang zikir ini. Tapi kalau kepada anak-anak SD kan sulit ya memahami yang namanya toreko itu. Ya kita pulang. Pernahkah ibu-ibu yang mengajar di SD ketika sholat pandangan kita satu-satu melihat anak kita dan berdoakan? Nah ini harus dilakukan oleh kita. Itu luar biasa itu. Luar biasa itu sedekah yang luar biasa. Kita mengajar itu ya harus sambil sedekah. Sedekahnya adalah mendoakan kepada anak-anak didik kita. Jarang saya kira pulang sudah riuh sama segala macam pekerjaan rumah ya. Bahkan dulu saya kerja di Jawa Pos.
mencerita sedikit ya, biar nggak ngantuk. Pak Jawa Pos itu kan Pak Dahlan Iskan ya, dulu mantan menteri yang direkturnya itu, yang punya lah, ownernya, dia pernah jadi owner Jawa Pos, pimpinannya. Saya diajak naik mobil mewah, wah, mobil mewah itu. Pak Jojok ikut saya katanya. Baik Pak, sebenarnya itu saya bawahan dia kan, itu bos. Saya ditanya, Pak Jojok ini mau jadi pemimpin yang berbahagia atau mau jadi guru yang berbahagia, katanya gitu. Pak, nggak bisa dua-duanya. Nggak bisa, katanya. Nggak bisa. Guru itu orang yang paling tidak bisa bertanggung jawab. Bayangkan gitu. Silakan Pak Jojok marah sama saya sekarang, katanya. Tapi saya bisa membuat tesis itu. Kenapa? Karena hidupnya dikungkung oleh aturan, kurikulum, dan sebagainya. Jadi guru berkreasi itu agak sulit. Karena sudah dibatasi geraknya gitu ya. Karena itu orang yang paling tidak bisa bertanggung jawab adalah guru. Wah, gawat ini saya bilang. Tapi setelah saya pikir-pikir, iya juga ya. Coba kalau didesak dengan harus ngisi nilai itu ya, kadang-kadang iki wongnya api ora itu, masih dipikir, dibayangkan, iki rajin gak ya, nah ini ya, ini ayo ora ya, ini ganteng ora ya, gitu. Kadang ada subjektivitas gitu ya. Kalau sudah didesak harus besok harus masuk semua nilai, waduh belum diapa-apain ini gitu ya, waduh ini terpaksa ya baca sebentar gitu soalnya, jawabannya wah ini. Jadi ada hal-hal yang tidak bertanggung jawab dilakukan oleh para guru dan dosen. Nah kalau begini bagaimana? Alhamdulillah sekarang saya tidak, karena punya asistennya. Punya asisten. Jadi tolong lihat, kalau dulu waduh gawat, bisa ditanya nanti di sana, tidak bertanggung jawab betul kalau di akhirat. Alhamdulillah setelah masuk Pareko saya masih takut dengan hal-hal yang demikian ya. Jadi itulah Bapak Ibu, kita sudah masuk di wilayah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Maka bersyukurlah, karena ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah. Kata Rasulullah jawabannya, qalbun syakirun, lisanun dzakirun, qalbun syakirun, wa zawjatun mu'minatun ala tu'inu ala imanihim. Jadi lisanun dzakirun, lisan yang berzikir, itu yang dicintai. Qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur. Sering dikatakan oleh Abah bahwa syukur itu apa? Syukur itu ya zikir. Dalilnya kan ida zakartani syakartani wa ida nasitani kafartani. Kalau kamu berzikir maka itu tandanya kamu syukur. Dan ketika Anda tidak berzikir itu artinya kufur. Ya kufurnya kufur nikmat itu. Kita jangan sampai jadi jadi orang-orang yang kufur nikmat. Wajajatul mu'minun alamin. Jadi istri-istri yang soleh, yang memberikan support kepada suaminya untuk ibadah, itu adalah yang dicintai. Jadi istri-istri yang solehah ya. Nah ibu-ibu sudah solehah belum? Ya insya Allah ya. Kalau dari wajahnya itu auranya solehah semua, insya Allah, amin. Gak marah-marah kalau kurang biaya ya sama suaminya gitu ya. Tetap aja syukurilah. Ya. Jadi bukan banyaknya ya, bukan banyak, tapi nikmatnya yang ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan
kita dijadikan keluarga yang mawadah, sakinah, warahmah, dan tentu jadi mungkin ini yang terakhir ya, bahwa tadi saya katakan hidup kita ini tidak lama. Banyaklah yang ada di depan kita dulu, yang ada di belakang kita dulu sudah tidak ada meninggalkan kita. Oleh sebab itu, marilah kita tingkatkan ini untuk bekal nanti di akhirat. Insya Allah hanya dengan inilah, hanya dengan zikir. Saya sudah mengutak-atik semua, mengutak-atik kehidupan ini. Kebetulan saya ngajar filsafat ilmu di S3 itu. Jadi orang yang hanya mengandalkan logika saja dalam hidupnya, itu kalau kecentok dia kecewa. Iya, kalau maksudnya kecentok paham ya. Kalau kena musibah dia kecewa, nyesal. Kalau gagal itu luar biasa dia menyesalnya. Bapak Ibu, kan kita ini punya 2 otak ya, bahkan ada 3, otak tengah, otak kiri, otak kanan. Otak kiri ini otak yang hitung-hitungan, Bapak Ibu, hitung-hitungan, terus otak kiri itu logika. Otak kanan ini bisa dikatakan antena ilahi katanya, jadi menyeimbangkan. Jadi kalau tidak seimbang, makanya kalau orang yang mau ngasih, itu piro ya iki, waduh, manganku ya apa nanti keno ya. Itu hitung-hitungan, itu otak kiri itu. Jadi ke dunia itu, ubud dunia itu otak kiri. Nah, kalau kita berzikir begini, berarti diimbangkan itu, diseimbangkan otak kiri dan otak kanan itu. Coba kalau ada yang insting itu otak kanan, insting. Ilham itu otak kanan ya, ilham. Kalau wahyu itu untuk Rasulullah, untuk para nabi ya. Tapi untuk manusia itu insting. Ibu-ibu itu ya, kalau sama anaknya mau pergi, le, ujuk saiki le, ibu khawatir gitu ya, hujan lagi. Enggak, kalau ada orang yang anak yang membantah gitu kan, tahu kena, itu insting ibu terhadap anaknya. Otak kanan itu, otak kanan. Cara melatihnya apa? Yaitu zikir, menyeimbangkannya dengan zikir. Coba kalau kita tidak zikir, beda nggak dulu ketika belum ibu berzikir dengan sudah berzikir? Ada bedanya nggak? Ada kan, pasti ya, ada. Lebih, mudah-mudahan ya, saya doakan lebih sabar, lebih tidak ngoyo hidup itu ya, tidak ngoyo. Jadi ada, karena diimbangi dengan tadi otak kanan kita. Otak kanan. Jadi antena ilahi itu adanya di otak kanan. Makanya orang yang sedikit agak kesurupan itu sudah logikanya sudah nggak ada, ngananto. Saya dulu punya pelatihan namanya brain diversion training, bagaimana menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan. Kadang 3 hari 2 malam diundang orang, ada 100 orang gitu. Itu ada ibu-ibu, tapi belum berzikir. Jadi setelah pelatihan itu, dalam pelatihan itu, wah nangis kayak Ari Ginanjar itu ya, nangis. Tapi seminggu itu kuatnya itu. Setelah itu kembali ke kehidupan semula. Tapi kalau zikir tidak. Kalau dengan zikir menyeimbangkannya, itu luar biasa. Dulu tidak, saya dengan psikologi, dengan ilmu ya, dengan logika, dengan praktis gitu ya, dengan praktis. Misalnya niup balon sampai besar gitu, berani nggak sampai meledak? Banyak orang nggak berani, padahal nggak akan membunuh, nggak akan balon ditiup, gitu ya, sampai besar, sampai dar gitu ya. Ada yang nggak berani itu, Itu karena dihitung-hitung dalam otak kirinya. Aku takut. Padahal logikanya balon itu pelembungan ya. Kalau balon kan nggak enak ya. Pelembungan itu
Ya, ada yang nggak berani. Akhirnya saking mangkalnya nggak berani, aduh gimana ini, tak tumbuh tes gitu, dor, kaget sih. Ya sambil lewat itu ya, sambil lewat. Jadi dihitung semua, kehidupannya dihitung. Padahal banyak kehidupan yang tidak bisa diselesaikan dengan logika. Banyak kehidupan juga yang tidak bisa diselesaikan dengan apa? Otak kanan, insting. Seorang manajer itu yang pandai berzikir, apabila ada masalah ya, itu biasanya dia mengatakan begini caranya, karena instingnya muncul. Itu dari sana, itu langsung dari Lauh Mahfudz diberitahu. Karena itu orang yang berzikir kan katanya tidak perlu buka kitab, karena ilmunya sudah dikasih apa yang bersungguh-sungguh, maka akan aku tunjukkan jalan yang benar, yang diridhoi oleh Allah ya. Jadi intinya jalan, tapi kan belum tentu, insting kita belum tentu menyelesaikan masalah ya. Logika kita pun belum tentu menyelesaikan masalah. Semuanya Allah. Hanya kalau dengan berzikir ya tadi itu tidak akan kecewa. Tapi kalau hanya dengan logika kita melakukan satu usaha, melakukan satu kehidupan ini, maka akan kecewa akhirnya. Kalau sudah kecewa, ya biasanya stres, penyakitnya asam urat, semua keluar, kolesterol kalau sudah stres itu, diabetes, macam-macam itu, stroke akhirnya, bahaya. Oleh sebab itu, sekali lagi saya menghimbau, mari kita tingkatkan kualitas zikir kita, sehingga indikatornya yaitu akhlakul karimah akan muncul dalam kehidupan sehari-hari. Enak kalau damai itu, dengan tetangga damai, dengan sahabat damai, dengan teman damai, dengan sesama ikhwan damai, rasanya akan terasa itu nanti. Saya kira nggak perlu panjang lebar, karena sudah banyak segera memperoleh tausiah dari orang-orang yang ahlinya. Saya hanya menyampaikan sharing pengalaman saja. Tadi saya katakan karena saya bekerja di bidang akademik ya, ternyata tidak bisa semua persoalan di kampus pun diselesaikan hanya dengan perencanaan otak, logika kita. Akan lebih nikmat kalau dibarengi dengan zikir kepada Allah dan memohon kepada Allah. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang pasif atau yang kasir dan berserak yang mungkin kasar ya. Sekali mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di lain kesempatan untuk bisa bersilaturahim. Tapi yang kata Bali, yang paling penting bersilaturahim dengan Allah, katanya gitu ya. Kalau mau panjang umur ya bersilaturahim dengan Allah, dan minta doa kepada sahabat karib kita, karena kalau kita yang minta itu belum tentu dikasih. Tapi kalau orang lain mendoakan kita panjang umur, itu ya barangkali orang itu sudah soleh ya, sudah soleha, udah mukhlisin, sehingga doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila itu hidayah. Assalamualaikum.